Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Cahya Amalia dari kelas C dengan NIM 22030550130. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi buruk pada balita. Gizi buruk merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi atau adanya penyakit penyerta. Jadi, balita gizi buruk ini sangat rentan terkena penyakit infeksi dan seringkali gizi buruk disebabkan oleh penyakit infeksi, sehingga harus dilakukan penanganan secara cepat, tepat, dan terintegrasi antara rawat inap dan rawat jalan dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama ada fase stabilisasi. Jadi fase ini tuh merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat TTV atau tanda-tanda vital seperti denyut nadi, fase pernafasan, dan suhu tubuh. Yang kedua ada fase transisi. Fase transisi merupakan masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Jadi supaya tubuh si balita tidak kaget terhadap pemberian energi dan protein yang tinggi, maka butuh adaptasi di fase transisi ini. Yang ketiga ada fase rehabilitasi. Fase ini merupakan fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150-220 kalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTV atau Ready to Use Therapeutic Food bertahap ditambah makanan yang sesuai dengan berat badan. Umumnya itu berlangsung selama 2-4 minggu. Jadi pemantauan pada fase rehabilitasi ini dilakukan dengan mencatat formula dan kenaikan berat badan. Nah, yang keempat ada fase tindak lanjut. Fase tindak lanjut ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Selanjutnya ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk itu berisiko mengalami hipoglikemia, di mana kadar gula darahnya kurang dari 3 milimol atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika terjadi, segera tangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Yang kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilarnya kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada gizi buruk dan jika terjadi bersama dengan hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Jadi cadangan energi anak gizi buruk itu sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh dengan pakaian dan selimut. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk itu sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinisnya saja. Jadi semua balita gizi buruk itu dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu memberikan Resomal atau Rehydration Solution for Malnutrition yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk, terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit ini, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, formula 75 dan formula 100, dan Rehydration Solution for Malnutrition. Jadi tubuh anak gizi buruk ini itu relatif mengandung kadar natrium yang lebih tinggi
dan kalium yang lebih rendah dibandingkan anak normal. Jadi karena itu pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium yang lebih tinggi dan anak harus mendapatkan kalium. Pemberian natrium yang tinggi atau berlebihan itu dapat menyebabkan kematian pada anak gizi buruk. Yang kelima, mengobati infeksi. Jadi, balita gizi buruk ini seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri, contohnya demam. Karena itu, semua balita yang menderita gizi buruk itu dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Jadi semua anak gizi buruk itu mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi itu tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Kenapa? Karena jika zat besi diberikan pada fase awal, maka dapat memperberat infeksi. Jadi zat besi ini itu baru bisa diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, biasanya pada minggu kedua, yaitu pada fase rehabilitasi. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Fase ini diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap, di mana ada ahli gizi yang memantau asupan yang dikonsumsi oleh anak gizi buruk setiap harinya. Yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Jadi terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau ready to use therapeutic food yang secara bertahap ditambah dengan makanan padat gizi. Yang kesembilan, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Jadi, pada anak gizi buruk itu terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga termasuk ibu sangat diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak dalam stimulasi. Jadi, stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan umur anak terhadap 4 aspek dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Yang terakhir, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jadi, persiapan untuk tindak lanjut di rumah itu dapat dilakukan sejak anak dirawat di rawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan itu lebih dari min 2 standar deviasi atau nilainya lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol setelah pulang dan dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penjelasan yang kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.